Sebelumnya pemasukan Mema sama Pepa itu sebenarnya double digit. Teman-teman yang mungkin kena dampak dari COVID-19 ini. Sini untuk pengeluaran Mema bagi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama adalah pengeluaran tetap. Yang kedua untuk orang tua istri juga sama sebesar 800.000. Hai assalamualaikum, jumpa lagi sama Mema. Di video kali ini Mema mau sharing perencanaan keuangan yang Mema buat. Perencanaan keuangan ini sebenarnya Mema udah terapin dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 ini. Sebelumnya pemasukan Mema sama Pepa itu sebenarnya double digit. Namun setelah Mema hamil per Desember 2019 Mema akhirnya resign. Jadi per Januari 2020 pemasukan kita itu benar-benar berkurang sekitar 50%. Dan kita benar-benar harus survive dan harus menyesuaikan banget pengeluaran dengan penghasilan yang kita punya agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ya kan? Nah, di sini memang mau buat perencanaan keuangan di bulan Oktober. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya, karena nantinya Mema dan Pepa akan share video-video lain yang bermanfaat. Sebenarnya Mema benar-benar bersyukur banget ya. Meskipun sekarang ini sejak Januari sih sebenarnya penghasilan Mema sama Pepa benar-benar berkurang drastis karena sekitar 50% turun. Tapi alhamdulillah dari penghasilan itu kita tetap bisa ngatur dan bisa tetap cukup untuk keperluan kita. Cukup untuk makan, cukup untuk jajan, cukup untuk beli segala perlengkapannya baby Vera. Meskipun nyicil pelan-pelan, tapi nggak apa-apa. Mema tetap bersyukur sama Pepa. Dan Mema tahu banget bahwa di luar sana banyak banget teman-teman yang mungkin kena dampak dari COVID-19 ini. Entah teman-teman yang tadinya double digit juga atau single digit, terus akhirnya penghasilannya juga berkurang karena COVID ini. Jadi Mema di sini mau sedikit sharing bagaimana cara Mema mengatur keuangan agar tetap bisa hidup dan tetap bisa jalan. Di sini Mema lebih ke arah untuk menuhin kebutuhan Mema aja ya. Jadi keinginannya memang banyak banget yang akhirnya kepending di antara Mema dan Pepa. Tapi nggak apa-apa, karena yang penting kebutuhannya bisa tercukupi. Karena kebutuhan kan lebih penting ya, kebutuhan dulu baru keinginan. Dan kebenaran banget sejak Maret akhir 2020, karena adanya si COVID ini, Pepa kerjanya tuh dari rumah. Jadi dia WFH, nggak ngeluarin ongkos untuk ke kantor. Oh iya, ini balik lagi ke video ya. Di sini total pemasukan Mema sama Pepa berarti sebesar Rp5.500.000. Ini dari penghasilannya Pepa aja ya. Karena keadaannya di sini Mema juga memang belum kerja lagi dan nggak tahu nanti akan kerja lagi atau enggak. Karena pengennya sih fokus untuk ngurusin baby Vera dulu, apalagi di masa-masanya ini kan. Balik lagi ya. Di sini untuk pengeluaran Mema bagi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama adalah pengeluaran tetap. Untuk pengeluaran di sini Mema bikin ke masing-masing tabel ya. Ini tabel yang pertama untuk tabel pengeluaran tetap. Maksud dari pengeluaran tetap di sini adalah total biaya atau anggaran yang dibayarkan setiap bulannya ini secara rutin. Jadi angkanya ini tetap dan gak boleh telat pembayarannya. Jadi harus langsung dibayarkan. Makanya namanya pengeluaran tetap. Di dalam pengeluaran tetap ini Mema bikin ke dalam 3 kolom. Yang kolom pertama itu ada kolom nomor.
kolom kedua ada kolom keterangan, dan kolom ketiga ada kolom biaya. Nah, di pengeluaran tetap ini yang pertama ada pembayaran token listrik. Jelas ya, token listrik masuk ke pembayaran tetap karena setiap bulan harus bayar token listrik. Di sini pembayaran token listrik memang setiap bulannya 500.000. Lumayan ya untuk pengeluaran token listrik ini sendiri karena memang pakai AC dan juga mesin cuci. Yang kedua ini ada iuran bulanan. Iuran bulanan ini kayak keamanan, terus pembayaran sampah kayak gitu-gitu. Itu totalnya 100.000 langsung diserahin ke RT Tower. Yang ketiga ini ada IndiHome. Jadi memang sama Pepa memang nggak pakai kuota internet, jadi pakai wifi aja di rumah untuk internetnya. Di sini untuk internet totalnya 370.000, kurang lebih lah ya. Yang keempat di sini ada nabung. Kenapa nabung masuk ke dalam pengeluaran tetap? Karena nabung itu adalah hal yang wajib. Walaupun sedikit, di sini memang nabung cuma bisa 300.000, tapi nggak apa-apa, walaupun nggak ada 10%-nya dari gaji nggak apa-apa, yang penting tetap bisa nabung. Yang kelima ini di sini ada sedekah. Kenapa sedekah juga masuk ke dalam pengeluaran tetap? Karena sedekah ini tetap harus rutin juga setiap bulan. Sedekah 2,5% dari gaji, sebenarnya totalnya kurang lebih 130 sekian, tapi memang genepin aja sama Pepa jadi 200.000. Oke, jadi untuk total dari pengeluaran tetap dari 500.000 ditambah 100.000 ditambah 370.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000, totalnya adalah 1.470.000. Ini total untuk pengeluaran tetap ya. Lanjut untuk kategori pengeluaran yang kedua, ini adalah pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap di sini maksudnya adalah total pengeluaran atau anggaran yang memang keluarkan setiap bulannya ini angkanya nggak pasti. Jadi bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga berkurang. Sesuai nanti kebutuhan dan keadaan ya. Nah, kenapa juga ya memang mesti share perencanaan keuangan bulan Oktober tapi di akhir bulan Oktober? Karena sebenarnya memang pengen ganti metode perencanaan keuangan di awal November nanti. Makanya sebelum memang ganti metode, memang pengen share dulu metode lama. Kali-kali aja bermanfaat gitu ya kan? Untuk pengeluaran tidak tetap, memang juga bikin ke dalam table ya. Di sini tabelnya juga sama, terdapat 3 kolom. Ada kolom untuk nomor, kolom keterangan, dan juga kolom untuk biaya. Kolom untuk biayanya ini dalam jumlah rupiah ya. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap yang pertama, di sini ada untuk pengeluaran orang tua. Ada orang tua suami. Yang pertama itu sebesar 800.000. Yang kedua untuk orang tua istri juga sama sebesar 800.000. Ini sebenarnya berkurang sih dari total yang awal kita kasih ke orang tua karena menyesuaikan sama keadaan yang sekarang aja. Terus yang ketiga di sini ada beras, totalnya 200.000. Jadi biasanya memang beli beras ini kiloan kalau misalnya di awal bulan langsung. Terus di sini makan. Untuk makan memang di sini hitungnya 50.000 per hari dikali 31 hari ya, dalam satu bulan bisa 30 atau 31. Totalnya di sini sebesar 1.550.000 untuk makan. Ini benar-benar total yang paling besar untuk pengeluaran sih. Makanya memang mau buat metode baru untuk makan. Dan yang kelima ini ada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di sini kayak misalkan minyak,
gula pasir, sabun mandi, gas, kayak gitu-gitu. Di sini memang anggarin 300.000. Sebenarnya ini udah cukup sih untuk 1 bulan, cuma kadang memang suka lebih atau suka kurang. Yang keenam, di sini ada pengeluaran untuk popok sekali pakai, totalnya 150.000. Karena baby Vera masih 4 bulan, jadi masih pakai popok sekali pakai. Jadi total untuk pemasukan 5.500.000, untuk pengeluaran tetap 1.470.000, dan 3.800.000 untuk pengeluaran tidak tetap. Karena udah full, kita buka halaman selanjutnya aja ya. Di sini sekarang memang mau summary antara pengeluaran tetap dan juga pengeluaran tidak tetap. Kemudian nanti hasilnya kita kurang sama pemasukan. Pemasukan tadi sebesar 5.500.000 rupiah. Terus di sini yang kedua ada pengeluaran tetap sebesar 1.470.000 rupiah. Dan yang ketiga ada pengeluaran tidak tetap sebesar 3.800.000 rupiah. Jadi yang kita summary pertama ini adalah pengeluaran tetap dan tidak tetap. Kita tambahkan dulu untuk mendapatkan total pengeluaran. Di sini total pengeluarannya berarti 5.270.000. Jadi dari pemasukan dan total pengeluaran kita kurangin ya. 5.500.000 dikurang 5.270.000. Jadi sisa penghasilan dalam 1 bulan setelah dikurangin sama pengeluaran ini kurang lebih 230.000. Biasanya kalau masih ada sisa bisa memang tabung, atau kalau masih bulan berjalan bisa digunakan untuk biaya tak terduga, atau kalau misalnya mau jajan di hari weekend. Jadi perhitungannya kurang lebih begini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum ikutan giveaway aku ini, dalam rangka merayakan 100 subscriber, silakan ikutin giveaway ini dengan klik link di atas, atau kalian bisa cari foto ini. Giveaway-nya sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan.